语言爬满了甲骨。Ziling, apa artinya ini? Seorang tokoh tingkat raja berbicara, wajahnya jelas tidak puas. Putra tertuamu membunuh murid inti klanku, namun kamu masih berani meneriaki kami. Kalian semua lebih baik keluar. Si Ziling meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Jika bukan karena indera spiritual Si Hao masih tetap aktif dan membangunkannya, dia akan mati dengan cara curang. Si Ziling, jangan melewati batas. Putra sulungmu membunuh seorang murid di bawah garis keturunan langsung klanku. Sudah cukup buruk Anda tidak menghukumnya, tetapi Anda masih berbicara seperti ini. Kamu pergi terlalu jauh. Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah mendung. Nyah. Si Ziling meledak dengan amarah. Putra sulungnya sudah hampir mati, namun seseorang masih menyerang dan melukainya. Pada akhirnya, mereka bahkan menuduhnya secara salah. Kemarahan memenuhi dadanya. Sebuah kiang terdengar. Tombak emas muncul di tangannya. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mencengkeramnya erat-erat. Tidak ada gunanya menjelaskan hal lain sekarang. Dia siap bertarung. Kamu bahkan ingin menggunakan kekuatan. Wajah beberapa ahli jatuh. Dua individu bahkan melangkah maju untuk menentangnya dengan kekerasan yang sama. Hilang, pergi dari sini. Qin Yining menjadi marah juga. Alisnya berdiri tegak, dan matanya yang besar terbuka lebar. Dia menunjuk semua orang dan berteriak, jika sehelai rambut di kepala Hauer terluka, Gunung Abadi bisa melupakan sekte mereka di alam bawah. Ekspresi orang-orang ini menjadi dingin. Meskipun mereka marah, mereka semua menahannya. Itu karena identitas Qin Yining tidak biasa, dan garis keturunannya di alam yang lebih tinggi menang, jadi mereka mengendalikan segalanya. Terlepas dari ini, ada Qin Hao yang memiliki tulang abadi yang ditanamkan juga, dan pada akhirnya dia masih anaknya. Dia adalah seseorang yang akan mencapai alam makhluk tertinggi di masa depan. Rumah menjadi sepi. Orang-orang itu mundur. Nyala api di dalam lampu perunggu berkelap-kelip, membuat ruangan ini agak gelap. Si Hao pingsan lagi. Setiap kali, dia hanya bisa tetap sadar sejenak, dan itu menjadi semakin serius. Si Ziling duduk di samping tempat tidur dengan tenang. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak banyak waktu yang tersisa. Kita tidak bisa menyeretnya lagi. Hauer menjadi semakin lemah, dan waktunya hampir habis. Suara si Ziling serak dan penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Matanya membawa garis-garis berdarah. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mencungkil tulang anak kami yang lain? Dia, bagaimana perasaannya? Bahkan ada kemungkinan dia mati. Apakah kita akan menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa kakak laki-lakinya? Qin Yining bertanya dengan air mata di matanya. Apakah kita seharusnya hanya menonton saat Hauer mati? Dengan setiap menit yang berlalu, dia akan menjadi jauh lebih lemah. Kami sudah menyeret banyak hal sepanjang hari. Si Ziling merasa sedih. Dia melihat keluar jendela ke dalam malam yang berkabut. Bintang-bintang menjadi redup dan awan gelap melayang, membuat suasana semakin sedih. Nyala lilin menjadi redup. Wajah Si Hao di tempat tidur pucat. Matanya tertutup. Tubuhnya semakin lama semakin lemah. Si Ziling mengepalkan tinjunya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saat itu, kami sudah memunggungi dia, tidak tinggal di sisinya. Dia masih sangat muda, dipaksa untuk mengalami begitu banyak peristiwa berdarah di Istana Marsial Imperial sendirian, menjadi sangat lemah sehingga dia hampir mati. Kemudian, kami menempatkannya sendirian di desa batu dan tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua. Kami tidak pernah merawatnya dengan baik. Selama tahun-tahun ini, semua pencapaiannya diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Sejak usia muda, dia meninggalkan Stone Village sendirian, bertarung melawan semua jenis burung ganas dan binatang buas di gurun besar, berjuang menuju kekuasaan selangkah demi selangkah. Si Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia terlihat hebat dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia, tetapi seberapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dia alami selama ini.
Itulah hasil yang dia perjuangkan sendirian. Sementara itu, apa yang kami lakukan? Kami tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyelesaikan misi kami sebagai orang tua. Kami belum melakukan apapun untuknya. Qin Yining menangis. Dia duduk di depan tempat tidur sambil memegang tangan si Hao, membelainya dengan lembut. Saat dia melihat vitalitasnya menjadi semakin lemah, dia merasa seolah-olah dia tercekik. Putra sulung mereka tidak pernah membenci mereka. Dia membantai jalannya ke klan Qin sendirian, semua demi membebaskan mereka, tidak ragu-ragu sama sekali untuk bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Gunung Abadi, salah satu sekte besar yang paling kuat. Suara Qin Yining bergetar saat dia berkata, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Seberapa menyedihkan nasib Hao Er. Kali ini, mungkinkah tidak ada cara lain selain mencungkil tulang anak kita yang lain, menempatkannya dalam bahaya kematian juga? Betapa tragisnya ini. Kami sudah kehilangan Hao Er sekali. Terakhir kali, kami tidak melindunginya dengan benar, tidak menjalankan tugas kami sebagai orang tua. Kali ini, apakah kita harus memandang tanpa daya saat dia meninggalkan dunia ini? Saya tidak akan pernah bisa tenang selama sisa hidup saya. Bahkan lebih banyak pembuluh darah muncul di mata si Ziling. Tapi bagaimana dengan anak kita yang lain? Betapa tidak adil dan menyedihkannya ini baginya. Kata Qin Yin. Kami tidak bisa khawatir tentang itu. Jika putra kedua kami merasakan gejolak batin maka biarlah. Menyelamatkan Hao Er adalah hal yang paling penting, atau dia akan segera mati. Si Ziling tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan ini. Ayah, apakah kamu akan mencungkil tulangku? Pintu didorong terbuka. Qin Hao muncul, wajahnya tampak tenang. Matanya dalam saat dia berdiri di sana, tidak lagi melangkah maju. Si Ziling membuka mulutnya, namun, tidak ada yang keluar. Tidak apa-apa, ayah, ibu, jika kalian berdua merasa ini bisa menyelamatkan kakak laki-laki, maka datanglah dan ambil tulangku. Kata Qin Hao. Nak, kamu tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Di hati kami, kamu dan kakakmu sama-sama penting. Kami tidak akan pernah menjadikanmu sebagai korban. Qin Yining berkata sambil meneteskan air mata, tampak sangat kesakitan. Raja Perang Negara Batu dari wilayah Gurun, Raja Ming, dan Raja Peng telah datang untuk berkunjung. Tolong buka gerbang gunung. Tepat pada saat ini, sebuah suara besar terdengar di langit, mencapai kedalaman Gunung Abadi. Jelas bahwa orang-orang yang datang adalah ahli tertinggi, menimbulkan keributan besar. Melaporkan, orang-orang Stone Country datang. Sebenarnya ada 3 ahli tertinggi. Seseorang melaporkan. Banyak wajah orang Immortal Mountain berubah. Ini adalah era tanpa dewa, dan bahkan para ahli tertinggi sulit ditemukan, namun negara batu secara tak terduga memiliki 3 ahli tertinggi. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Raja-raja negeri batu telah tiba. Apakah ini untuk berurusan dengan kita? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau menjadi murung. Dia merasa hal ini tidak terlihat baik. Di luar gerbang gunung, Raja Ming, Raja Perang, dan Peng 9 berdiri bersama, dan di belakang mereka ada banyak ahli yang kuat juga. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja yang mengenakan baju besi yang berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Masing-masing dari mereka membawa beberapa kotak kayu yang berisi obat-obatan berharga. Yang disebut Raja Peng justru Peng 9. Ini adalah gelar yang diberikan si Hao. Raja, silakan masuk. Akhirnya, klan Qin membuka gerbang gunung, mengundang mereka masuk. Mereka mengira bahwa mereka datang untuk si Hao, jadi kemungkinan besar mereka tidak di sini untuk bertarung. Namun, orang-orang Gunung Abadi merasa khawatir. 3 ahli tertinggi agung turun, masing-masing dari mereka membawa artefak magis menyelam. Ini benar-benar memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Jika konflik pecah di antara mereka, maka hasilnya tidak akan terbayangkan. Sementara itu, tidak ada satupun prajurit biasa di belakang mereka. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja. Ketika kelompok seperti ini muncul, mereka pasti bisa melenyapkan sekte besar. Ketika sesuatu terjadi pada si Hao, Raja Perang, Peng 9,
dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan untuk memperoleh semua jenis perawatan kuno dan meminta sekte besar untuk obat-obatan suci. Mereka mengabaikan semua biaya. Selama mereka bisa menyembuhkan si Hao, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Hari ini, mereka membawa obat-obatan pil dalam jumlah besar dan bahkan memperoleh sebatang obat suci. Ini untuk membantu melestarikan kehidupan si Hao. Anda harus memahami bahwa obat-obatan suci terlalu langka di dunia ini. Hanya pegunungan surgawi kuno dan warisan tertentu seperti Sekte Barat yang memilikinya. Orang bisa membayangkan harga yang harus dibayar Peng Nine dan yang lainnya sebelum mendapatkan hanya satu tangkai. Adapun jenis pil spiritual lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Itu telah terakumulasi menjadi tumpukan besar, tidak lagi tampak seperti obat-obatan melainkan seperti kantong makanan. Yang mulia, Kaisar. Ketika raja-raja tua melihat wajah pucat kematian si Hao, suara mereka semua gemetar dan air mata tua jatuh. Apakah ini masih batu kecil yang mengguncang dunia? Ada luka di sekujur tubuhnya, retak seperti pecahan porselen yang bisa pecah kapan saja. Tidak ada sedikit pun darah di dalam dirinya. Jika dibandingkan dengan kepahlawanannya sebelumnya, keberaniannya yang mendominasi, itu terlalu jauh. Saat itu, si Hao memasuki istana kekaisaran sendirian meskipun ada bahaya untuk menyelamatkan Qin Feng dan beberapa raja tua, membiarkan mereka hidup. Kemudian, dia terus berjuang sendirian melawan dewa, akhirnya jatuh ke kondisi ini. Yang mulia, Anda harus bertahan dan hidup. Seorang raja tua berkata. Ruangan itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah raja dari negara batu. Namun, mata si Hao tertutup, tetap tidak sadarkan diri. Bawa mangkuk dan larutkan setengah dari pil suci ini. Raja perang berbicara. Selain sebatang obat suci, mereka juga mendapatkan setengah pil. Ini adalah obat kelas suci yang memiliki efektivitas surgawi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Orang-orang Qin Clan mengirim mangkuk batu giok yang menyebarkan esensi spiritual. Cahaya warna-warni berkedip-kedip. Raja perang menuangkan sedikit cairan spiritual ke dalam untuk melarutkan pil suci ini. Dia menyuruh si Hao menelannya. Obat ini bisa memperlambat kegagalan organ dan meningkatkan vitalitasnya. Ada yang tidak beres. Mangkuk ini memiliki sedikit esensi spiritual yang diaduk dengan kacau. Raja perang cukup berpengetahuan tentang dao obat, atau dia tidak akan menjadi orang yang melarutkan pil suci. Dia dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual, memperbaikinya di kekosongan dan memisahkannya dari mangkuk itu. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba meledak dengan sangat marah. Siapa yang membawa mangkuk ini? Apakah Anda ingin mati? Matanya terangkat secara vertikal. Dua garis cahaya surgawi melesat keluar dari matanya. Bahkan ahli tertinggi biasa pun tidak bisa melihatnya. Jika bukan karena Raja Perang yang bertindak sangat hati-hati dan pernah melihatnya sebelumnya, bahkan dia tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Itu terlihat seperti mangkuk spiritual, tetapi sebenarnya itu adalah mangkuk sial. Ada pola kutukan yang diukir di dalamnya. Jika seseorang terus menggunakannya, itu akan membawa bahaya yang sangat besar bagi pasien. Ketika Raja Perang mengatakan ini, semua Raja Negeri Batu meledak dengan kemarahan. Kamu, ke sini. Peng Nine mengulurkan tangan besar dan meraih leher individu yang mengirim mangkuk dengan satu gerakan, membawanya. Mata individu ini segera berguling ke belakang dan tidak sadarkan diri. Raja-raja tua tidak banyak bicara dan langsung mencari lautan kesadarannya. Namun, dia adalah bawahan dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka tiba-tiba menemukan masalah lain. Apa? Ada seseorang yang mencoba membunuh Kaisar Batu, dan Yang Mulia yang secara pribadi menghentikannya. Raja Ming tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Klan Qin, apakah kalian semua ingin mati? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Raja Perang berteriak lebih keras. Suaranya terdengar di kejauhan, membuat seluruh istana ini bergetar. Siapa yang bertindak dengan kurang ajar seperti itu? Anda berani datang ke Gunung Abadi saya dan masih bertindak begitu tidak terkendali. Sebuah balasan terdengar dari kejauhan. Sekelompok orang tua muncul.
Kamu menyakiti kaisar klan batuku, namun kamu masih bertindak begitu bermartabat. Apakah kamu ingin mati? Sosok tingkat raja yang relatif lebih muda berteriak. Klanku menyelamatkan batu kecil itu karena niat baik, namun kalian semua belum membalas kami dengan rasa terima kasih, melainkan fitnah. Alasan macam apa ini? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah tertunduk. Anjing apa yang kentut menyelamatkan? Peng Nain meraung dan langsung mengambil tindakan, hanya dari bagaimana Anda dengan arogan memanggil batu kecil kaisar negara batu saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan di dalam. Dia membentuk cakar peng yang berwarna emas dan tajam. Itu sangat besar dan segera mengelilingi daerah itu. Kamu berani. Status wanita tua itu jelas tidak biasa. Dia mengacungkan tongkat kayu hijau, artefak berharga, untuk membela diri. Kenapa aku tidak berani? Peng 9 berteriak. Cakar peng emas turun, memecahkan tongkat kayu hijau itu dan meraihnya sekaligus seolah-olah dia adalah burung kecil, hampir mengakhiri hidupnya begitu saja. Kurang ajar. Gelombang tekanan yang sangat besar melonjak. Pakar tertinggi Qin Clan mengambil tindakan. Kalian semua yang kurang ajar. Raja Ming mengambil tindakan, meledakkannya kembali. Gunung abadi, kalian semua benar-benar berani melukai kaisar kita, dan tidak hanya sekali. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada kaisar klan batuku? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Raja perang bahkan lebih mendominasi. Si Ziling dan istrinya menjaga tempat tidur Si Hao, tidak menghentikan mereka. Mereka juga marah. Mereka tidak pernah berharap orang-orang ini terus-menerus memainkan trik kotor, benar-benar berani melakukan hal-hal semacam ini. Benar-benar tidak terkendali. Anda berani mengancam untuk mengakhiri gunung abadi saya. Pakar tertinggi Qin Clan berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika kami memusnahkan kalian semua? Apakah Anda pikir negara batu saya takut pada Anda semua? Untuk menyakiti kaisar klan kita, bukanlah masalah besar untuk benar-benar memusnahkan tempat ini. Raja perang meraung dengan dingin. Sementara itu, Raja Ming dan Raja Peng juga naik. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Artefak magis surgawi muncul di belakang mereka, siap untuk melepaskan serangan paling kuat setiap saat. Semua orang dari Gunung Abadi menggigil dalam hati. Ini adalah 3 ahli tertinggi yang hebat, kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Mereka benar-benar bisa memusnahkan sekte besar. Sementara itu, di belakang 3 ahli tertinggi, tokoh-tokoh tingkat raja itu semuanya mengeluarkan senjata mereka. Armor mereka bersinar satu demi satu. Artefak berharga mereka dingin, melepaskan niat membunuh yang kuat. Seberapa kuatkah kelompok ahli ini? Salah satu dari mereka dapat diberikan gelar raja di dunia saat ini. Mereka semua memiliki kekuatan di puncak dunia ini. Ketika Gunung Abadi melihat mereka semua dikelompokkan seperti ini, Gunung Abadi benar-benar dibayangi. Mengganggu negara batuku seperti ini dan mempermalukan kaisar batuku, kalian semua pantas mati. Seorang tokoh tingkat raja setengah baya berkata. Sifatnya lebih ganas. Di tangannya ada tombak surga. Dengan suara hong, dia menyerang lebih dulu, meretas keluar. Ketika mereka benar-benar mencapai titik ini, para tetua Gunung Abadi malah merasa khawatir. Mereka dengan cepat menyingkir. Alasan utamanya adalah karena pihak lain terlalu kuat. 3 ahli tertinggi agung memimpin kelompok tokoh tingkat raja ini, jadi benar-benar ada kemungkinan mereka akan dimusnahkan. Ujung tombak besar tersapu. Orang-orang itu menghindar. Sebuah istana besar meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan. Kalian semua telah melewati batas. Penatua Qin Clan meraung, tapi dia jelas tidak terlihat mengesankan seperti sebelumnya. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika pertempuran benar-benar pecah, karena Gunung Abadi mungkin belum tentu memiliki keuntungan. Mereka hanya memiliki 1 ahli tertinggi. Meskipun mereka memiliki formasi untuk digunakan, tingkat artefak magis apa yang dimiliki pihak lain. Artefak berharga 3 ahli tertinggi agung bersinar seperti matahari yang cemerlang. Mereka melepaskan aura dewa. Gelombang energi yang menakutkan berdesir keluar. Meskipun negara yang melindungi tombak suci dan pedang magis emas yang digunakan Si Hao dalam pertempuran terakhir telah rusak,
ada artefak magis surgawi lainnya di negara batu. Mereka sekarang di bawah. Wajah ahli tertinggi Qin Clan jatuh. Meskipun Gunung Abadi memiliki artefak magis seperti ini, dengan hanya satu orang yang menggunakannya, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Ini terutama benar karena formasinya rusak dan tidak teratur dari pertempuran besar sebelumnya. Bahkan jika mereka mengaktifkan semuanya, mereka mungkin belum tentu dapat memblokir 3 ahli tertinggi yang memegang artefak magis surgawi. Mempermalukan klan batuku, hari ini, kami menuntut penjelasan. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, lalu apa salahnya menghapus warisanmu hari ini? Raja Perang berkata dengan dingin. Jika Kaisar Batu tidak terluka, apakah kalian semua berani bertindak seperti ini? Jangan lupa siapa yang menjungkir-balikkan Gunung Abadi Anda saat itu. Peng Nine dengan dingin mengekspos bekas luka lama. Saat berbicara, tangannya dikencangkan dengan paksa. Wanita tua itu berteriak sedih saat banyak tulang patah. Kemudian, dia dilempar ke tanah. Kalian semua, wajah wanita tua itu menjadi kuning, langsung pingsan. Kultivasinya telah hancur. Jika kalian semua tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka ini adalah perang. Siapa yang ditakuti oleh negara batuku? Raja Ming berbicara. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, setelah masuk ke ranah ahli tertinggi, vitalitasnya masih berkembang dan dia penuh dengan kekuatan yang mengesankan. Kalian semua, beberapa tetua dari Qin Clan merasa berkonflik, serta sedikit penyesalan. Bahkan mangkuk terkutuk yang tersembunyi seperti itu ditemukan oleh seorang ahli tertinggi. Mereka benar-benar tidak berdaya. Itu karena mereka benar-benar khawatir si Ziling dan istrinya akan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuh si Hao. Akibatnya, mereka sangat berharap dia mati, tidak ingin orang tuanya membuat pilihan itu. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi mereka, mendorong keluar seorang pelayan tua yang kultivasinya tidak normal dan mengatakan bahwa dialah yang memutuskan untuk melakukan ini tanpa meminta persetujuan siapapun tentang masalah ini. Meskipun ini jelas merupakan kambing hitam yang tidak akan dipercaya oleh siapapun, itu masih cukup untuk membuat wajah klan Qin menjadi tidak menyenangkan. Bagaimana mereka akhirnya dipaksa ke keadaan ini? Hari ini, mereka harus memilih tindakan mereka dengan hati-hati, karena kekuatan bertarung mereka tidak sebanding dengan sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dipaksa untuk menanggung semuanya secara diam-diam dan mendorong kambing hitam ini benar-benar sama dengan menamparkan wajahnya. Wajah setiap individu terbakar panas. Mereka merasa marah di dalam hati, merasa ini sulit untuk diterima. Itu karena mereka adalah Gunung Abadi, sebuah sekte yang sebelumnya memandang rendah 8 wilayah selama banyak era. Hari ini, mereka benar-benar diberikan pukulan ke wajah seperti ini dan dipaksa untuk menerimanya. Tepat pada saat inilah langkah kaki terdengar. Api perak muncul di jalan, menutup dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Aura yang kuat dan suci terpancar. Ini adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi perak. Dia memiliki penampilan yang sangat heroik. Kemegahan surgawi berserakan di sekitarnya. Seolah-olah dewa surgawi tertinggi turun ke alam bawah. Itu tepatnya Qin Hao. Di tangannya ada tombak perak. Dia mengarahkannya ke depan, senjata yang penuh dengan kekuatan surgawi yang tidak dapat diganggu-gugat. Tatapannya luar biasa dalam. Jika kamu ingin bertarung, apakah kamu pikir kami takut? Saya ingin melihat siapa yang akan menghapus warisan di sini. Tokoh tingkat Raja Negara Batu mendengus. Apakah mereka akan takut pada masa muda? Qin Hao mengenakan pakaian magis surgawi. Pada saat ini, dadanya bersinar. Simbol meletus dalam jumlah besar, juga warna perak. Mereka sangat suci dan murni, melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya secara alami tidak takut. Namun, mereka sudah tahu bahwa mereka membutuhkan pemuda ini untuk menyelamatkan si Hao. Jadi mereka tidak menganggap kata-katanya bukan apa-apa. Si Ziling dan istrinya menghela nafas. Putra kedua mereka datang, jadi mereka tidak punya pilihan selain berdiri dan mencoba menengahi. Mereka tidak bisa membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Peng Nine mengambil tindakan,
menghancurkan kambing hitam itu berkeping-keping dengan satu serangan. Darah memercik ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Qin Hao menjadi kaku. Di sisi lain, wajah semua orang dari klan Qin menjadi gelap, dan pembuluh darah di dahi mereka melonjak. Namun, mereka masih bertahan pada akhirnya. Telapak tangan ini terasa seperti mendarat di wajah semua orang. Tepat pada saat ini, Si Hao bangun. Dia melebarkan matanya dan dengan lemah berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak menginginkan tulang yang abadi. Jika seperti ini, aku lebih baik mati." Dia memandang Raja Perang, Peng Nain, dan yang lainnya dan berkata, "Temani aku. Kembali ke negara batu." Haur. Qin Yining meraih tangannya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Si Hao dengan lemah menghibur, "Ibu, jangan menangis. Terima kasih telah memelihara saya dengan cinta seperti itu, tetapi saya tidak dapat membalas Anda. Aku benar-benar tidak ingin tulang adik laki-laki. Aku sudah mengalami semua ini, jadi bagaimana aku bisa membuatnya mengalami hal yang sama?" Qin Yining menangis keras, merasakan kesedihan yang tiada taraf. Si Ziling mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tidak peduli siapa yang harus membuatnya. "Raja Perang, Raja Peng, angkat aku," kata Si Hao. Matanya kurang bersinar, tidak lagi tampak heroik dan mengesankan. Saat ini, kondisinya sangat parah. Beberapa raja mengangkatnya, menjaga di sisinya. "Saya sudah melihat ayah dan ibu saya. Di sini sangat hangat, jadi saya tidak menyesal lagi." Si Hao berkata lembut kepada orang tuanya. Jejak darah bisa dilihat di sudut bibirnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap raja-raja tua. "Saya masih memiliki dua permintaan. Salah satunya adalah kembali ke Stone Country untuk melihat-lihat, dan yang kedua adalah mengubur diri tidak terlalu jauh dari Stone Village. Saya ingin tinggal di sana." "Yang mulia." Raja Perang dan yang lainnya merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Ini awalnya adalah pemuda paling menakjubkan di dunia, namun dia berakhir dalam keadaan seperti ini. Itu benar-benar membuat orang lain merasa masam di hati. Dia awalnya seharusnya sangat luar biasa dan bergegas ke 9 surga, namun pada akhirnya, dia akan mati sebelum waktunya. "Yang mulia, Anda pasti akan menjadi lebih baik. Kami tidak tahu di mana desa batu berada. Tempat itu terisolasi dari dunia luar. Namun, saya percaya King Feng akan segera muncul. Mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya." Sementara itu, tokoh-tokoh tingkat raja itu semua berjalan juga, menatapnya dengan sangat sedih. Awalnya, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi yang tidak ada yang bisa menandinginya. Kenapa berakhir seperti ini? Mereka semua tidak mau menerima ini. Mereka merasa marah di tempat Si Hao, merasa menyesal. "Ayo pergi, kembali ke Stone Country." Si Hao berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia pingsan lagi, karena dia terlalu lemah. "Kamu tidak bisa membawanya pergi. Tidak mungkin dia bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan dalam kondisinya saat ini. Dia tidak bisa menangani siksaan seperti itu." Si Ziling berbicara untuk menghentikan mereka. Raja Perang, Raja Ming dan yang lainnya mengangguk. Kondisi Si Hao terlalu mengerikan. Tidak mungkin mereka bisa membawanya pergi, atau dia mungkin akan mati di tengah jalan. Akhirnya, pil setengah suci dilarutkan ke dalam cairan obat yang harum dan dituangkan ke dalam mulut Si Hao. Para ahli tertinggi mengambil tindakan untuk membantunya memperbaiki kekuatan obat untuk merawat tubuhnya yang terluka. Dini hari, sinar matahari tersebar di dalam. Itu penuh dengan energi yang kuat. Si Hao bangun. Ketika dia melihat cahaya warna-warni pagi yang memenuhi halaman, dia menghela nafas. Dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Semua orang terkejut. Kondisinya tampaknya telah sedikit membaik. Hal ini membuat para dokter hebat itu cukup terkejut. Pelaporan, ada tamu yang telah tiba. Tepat pada saat ini, orang-orang Gunung Abadi menerima lebih banyak tamu. Beberapa orang datang untuk berkunjung. Siapa ini? Klan Qin mengerutkan kening, merasa sangat tidak berdaya. Juga orang-orang dari wilayah gurun. Biarkan saja,
biarkan mereka masuk. Segera setelah itu, Xia Yuyu, Xiao Tian, Zhou Yuhao, Yan Xin dan yang lainnya dari murid Heaven Mending Pavilion datang sebagai sebuah kelompok. Meskipun warisan mereka telah dihancurkan, beberapa orang masih hidup. Ketika mereka mendengar bahwa Si Hao mengalami bencana, orang-orang ini semua sangat terguncang. Batu kecil yang kuat yang memiliki prospek bagus dan tak ada habisnya benar-benar akan mati. Mereka merasa ini sulit diterima. Paviliun Mending Surga dapat dibangun kembali, dan itu semua karena Si Hao naik ke tampuk kekuasaan, menyapu ke segala arah, memusnahkan gunung binatang makam barat dan beberapa musuh besar lainnya. Beberapa lusin orang datang menemuinya. Kalian semua datang, Si Hao tersenyum, tetapi kulitnya sangat lemah, menyebabkan orang-orang ini menghela nafas. Pemuda yang sebelumnya bersemangat tinggi benar-benar jatuh ke tingkat ini. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Kamu akan menjadi lebih baik. Semua orang berkata dengan lembut. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya mati. Mereka semua merasa emosional. Melaporkan, ada lebih banyak tamu di gerbang. Angka tingkat yang lebih tinggi Immortal Mountain menerima laporan lain. Segera setelah itu, singa berkepala 9, gagak api, pelangi luan, dan yang lainnya yang ditemui Si Hao di 100 pegunungan yang menghancurkan datang. Terlepas dari ini, kakek leluhur 9 roh Raja Singa berkepala 9 juga datang. Mereka tampak sangat sedih, mereka semua merasa tidak berdaya tanpa ada cara untuk menyelamatkan Si Hao. Bisa melihat kalian semua lagi sudah membuatku sangat bahagia, kata Si Hao. Meskipun wajahnya kurang berwarna, senyumnya masih sangat cerah. Pangeran Negara Api telah tiba untuk berkunjung. Kereta Master Sekte-Sekte Misteri Besar telah tiba. Master Sekte Lama Green Feather Rache telah tiba. Angka level Raja Spirit Rache datang untuk berkunjung. Pakar tertinggi Naga Banjir Hijau Klan Laut telah tiba. Selama setengah hari berikutnya, gerbang Immortal Mountain tampaknya telah diinjak-injak rata. Orang-orang dari kekuatan besar di seluruh penjuru datang menemui batu kecil untuk terakhir kalinya untuk mengantarnya pergi. Berapa banyak warisan yang ada? Mungkin ada ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Tidak hanya ada tokoh tingkat raja yang hebat, bahkan ada beberapa ahli tertinggi. Mereka baru saja berhasil melewati bencana besar dan mengagumi prestasi Si Hao. Tanpa dia, siapa yang tahu betapa kacaunya alam bawah? Tidak ada yang akan menghabiskan hari-hari mereka dengan baik. Selain ahli di darat, para pembudidaya Ocean Rache juga datang. Hari itu, tamu berdatangan tanpa henti. Ada terlalu banyak orang yang datang. Perumahan Immortal Mountain hampir tidak bisa menampung semuanya. Ini hanya acara besar. Berapa banyak orang yang bisa menikmati jenis kehormatan ini? Semua orang sangat terguncang. Pengaruh batu kecil itu terlalu luar biasa. Bahkan klan Qin merasa sedikit khawatir. Kali ini, Si Hao melenyapkan 7 dewa, membuat banyak kekuatan bersyukur. Semua orang mengerti bahwa tanpa dia, akan ada bencana besar segera setelahnya. Setiap sekte harus mematuhi perintah para dewa. Sayangnya, Si Hao akan jatuh. Meskipun hari ini adalah acara besar, itu bukan hal yang menyenangkan. Dia dalam kondisi kritis dan akan mati sebelum waktunya. Banyak orang menghela nafas. Ada terlalu banyak orang. Pada akhirnya, Si Ziling, War King, Peng Nine, dan yang lainnya tidak bisa tidak menghentikan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mengunjunginya lagi, atau itu akan memperburuk situasi Si Hao. Orang-orang bergegas tanpa henti sepanjang hari. Gunung abadi penuh sesak. Sebagian besar dari mereka ada di sini untuk mengunjungi Si Hao, tetapi tentu saja, ada beberapa yang ingin tahu apakah dia benar-benar akan mati. Saat malam tiba, halaman kecil Si Hao menjadi damai. Orang normal tidak bisa mendekati sama sekali. Mereka semua dihentikan. Kaisar Batu, tubuhmu membawa penyakit. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengukir teknik berharga Kun Peng sekarang untuk mencegahnya mati? Tuan Gunung Abadi bisa datang berkunjung, karena mereka masih pemilik tempat ini. Namun,
Mereka diawasi secara rahasia oleh Raja Perang, Si Ziling dan yang lainnya. Itu adalah tetua klan Qin yang mengatakan ini sekarang. Apa yang kamu coba katakan? Peng Nain segera berdiri untuk menatap mereka. Raja Ming menjadi marah, berkata, Kaisar Batu menghabiskan sebagian besar waktunya tidak sadar dan hanya memiliki sedikit waktu ketika dia bangun. Dia selalu batuk darah dan dalam keadaan yang mengerikan, namun kamu masih berani bersekongkol melawannya. Agar dia membuang energinya untuk mengukir simbol yang begitu rumit dan misterius, apakah kamu ingin dia segera mati? Klan Qin Anda benar-benar pandai merencanakan. Wajah Raja Perang jatuh, dadanya dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa klan Qin secara alami ingin Si Hao memberikan teknik berharga tertinggi kepada Qin Hao. Raja-raja tua selalu bertahan dalam diam, karena mereka benar-benar membutuhkan tulang abadi itu untuk merawat Si Hao. Kalau tidak, mereka akan bertindak sejak lama. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menatap kosong sejenak. Kemudian, dia memberi isyarat agar mereka tidak marah. Sambil menghela nafas, dia berkata, ini kecerobohanku. Saya selalu tidak sadar, dan bahkan ketika saya bangun, saya tidak punya cukup energi. Dia berhenti sejenak dan berkata, bawalah tulang yang berharga. Saya akan mengukir teknik Kun Peng di atasnya. Yang mulia, Raja Perang, Peng Sembilan dan yang lainnya sangat terkejut. Seberapa rumit dan mendalam teknik Kun Peng. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diukir dengan santai. Anda harus memahami bahwa saat itu, ketika Si Hao mengamati teknik ini di sarang Kun Peng Laut Utara, ia menghabiskan beberapa hari kerja sebelum mengingat jejak kompleks yang menutupi langit seperti bintang. Dan sekarang, jika dia mencoba mengukir teknik seperti ini dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati. Haur, kamu tidak boleh. Si Ziling dan istrinya menghentikannya. Mereka pasti tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Aku sudah membuat keputusan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin meninggalkan teknik ini untuk Stone Country. Dia juga harus mengirim salinannya kembali ke Stone Village. Meskipun Dewa Willow telah mengolahnya juga, setelah masuk melalui gerbang Dao itu, keberadaannya saat ini sama sekali tidak diketahui. Dia tidak tahu apakah itu masih hidup. Dia tidak ingin teknik Kun Peng hilang dalam warisan. Dia ingin meninggalkannya di dunia ini. Tulangnya sudah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikan Si Hao. Malam itu, dia menyuruh semua orang pergi, dan kemudian dia mulai dengan hati-hati menuliskan simbol-simbol itu. Ketika Si Ziling masuk, dia melihat ada darah di sekujur dadanya. Dia segera berteriak untuk menghentikannya dengan paksa. Yang mulia, beberapa raja tua gemetar dalam hati. Mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk menentangnya, tidak mau dia melanjutkan. Kondisi saya tidak terlalu baik dan selalu pingsan. Sepertinya bahkan jika saya melakukan segalanya, saya hanya bisa mengukir setengah dari misteri yang sebenarnya. Si Hao menghela nafas pelan. Ketika langit benar-benar gelap, gunung abadi dalam keadaan panik lagi, karena sekelompok orang lain datang. Kali ini, ada lebih dari 100. Mereka semua membuat keributan besar, berteriak saat mereka bergegas menuju halaman kecil Si Hao. Kepala kakek, Si Hao membuang potongan tulang di tangannya. Matanya menjadi kabur, dan hidungnya menjadi masam. Hampir semua orang dari Stone Village bergegas. Kepala lama Si Yunfeng memimpin semua orang, dan di belakangnya ada Si Fei Jiao, Si Ling Hu, King Feng, Pi Hou, Hu Zi, dan yang lainnya. Ada juga banyak paman dan bibi. Grup ini sangat keras. Mata mereka semua benar-benar merah, memenuhi halaman. Hanya sekelompok kecil yang bisa masuk ke dalam rumah. Nak, kami telah berbuat salah padamu. Mari kita pulang. Kepala desa tua itu gemetar saat dia membelai kepala Si Hao, seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda. Kamu tidak bisa dirawat di sini dan hanya akan mati. Mari kita kembali ke desa. Pasti akan ada cara untuk memperlakukanmu di sana. Ermeng membalik, tidak peduli tentang apa yang tidak bisa dikatakan di sini sama sekali. Kepala desa mengatakan bahwa desa kami masih memiliki banyak artefak leluhur. Jika kita memasukkan semua benda tua itu ke dalam kuali,
siapa tahu kita bisa membuat cairan pil abadi. Ayo kembali. Kita tidak bisa tinggal di sini. Dazuang juga meraung. Ketika Si Hao mendengar ini, dia ingin tersenyum, tetapi matanya sudah kabur. Cairan hangat mengalir ke bawah. Jelas bahwa setelah Ermeng, Dazuang, dan yang lainnya datang ke Gunung Abadi, mereka mendengar beberapa hal dari tokoh tingkat raja itu. Mari kita pulang. Nak, ayo pulang. Mata Si Linhu juga penuh air mata saat dia berbicara. Si Hao ingin tersenyum, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Hatinya terasa sangat hangat, tetapi juga dipenuhi dengan keengganan. Oke, ayo pulang, ayo kembali ke Stone Village. Aku merindukan kalian semua. Anakku, jangan menangis. Paman akan membawamu pulang. Kami telah menganiaya Anda. Si Linhu berkata dengan suara gemetar. Dia adalah pria yang berjalan keluar dari gurun besar, pria yang kuat dan tegap, tetapi saat ini, matanya merah, dan dia tersedak oleh isak tangis. Pergilah. Ayo kembali. Si Fei Jiao berjalan, bersiap untuk mengangkat Si Hao. Ketika dia melihat darah di dadanya, matanya melebar, merasa sangat sedih. Nak, kamu akan sembuh kembali. Mari kita kembali ke Desa Batu. Kami tidak akan pernah keluar lagi dan selamanya menghabiskan hari-hari dalam damai, menarik diri dari urusan duniawi. Kepala desa Si Yunfeng berkata dengan suara gemetar. Tangannya yang kasar membelai kepala dan wajah Si Hao. Si Hao dengan paksa mengangguk. Kata-kata yang tulus dan jujur, tindakan sederhana, ini membuat aliran panas mengalir dari hatinya. Hidungnya terasa sakit, dan air mata panas mengalir di wajahnya. Penduduk desa tidak terlalu banyak berpikir, datang dengan ribut. Rasa sakit dan kesedihan mereka semua tertulis di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan jujur, mengucapkan kata-kata yang benar yang mencerminkan keadaan pikiran mereka. Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya sudah dewasa. Kelompok sahabat dari masa kecilnya ini mengelilinginya, air mata mengalir dari mata mereka. Mereka membawanya untuk kembali ke Desa Batu. Pelan-pelan, Raja Perang berjalan. Wajahnya juga menunjukkan kekhawatiran. Dia benar-benar ingin membawa Si Hao kembali ke wilayah gurun juga, tetapi keadaan tubuh Si Hao terlalu buruk dan tidak tahan dilempar dari sisi ke sisi. Selain itu, dia selalu membawa secercah harapan dari tulang abadi yang menyembuhkan Si Hao. Saat ini, dia menjelaskan kepada orang-orang Desa Batu dengan suara lembut. Rambut Si Yunfeng sudah putih. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar ringan dan dengan hati-hati mengeluarkan wadah batu giok kecil. Aku punya sesuatu dari musim semi abadi di sini. Mari kita gunakan dulu. Ini akan efektif. Ketika sesuatu seperti ini dibawa keluar, itu segera membuat banyak orang terkejut. Mereka yang berdiri di sini semua tercengang. Mereka bahkan memiliki hal surgawi semacam ini. Persis seperti apa latar belakang yang dimiliki Stone Village. Mulut semua orang kehilangan kata-kata. Sementara itu, klan Qin Gunung Abadi menjadi semakin tercengang, tidak berani mempercayai semua ini. Kelompok orang ini terlihat sangat sederhana, namun mereka memiliki bahkan jenis surga yang menentang cairan surgawi ini. Ini adalah sesuatu yang Haur mempertaruhkan nyawanya untuk dibawa kembali. Dia ingin meninggalkannya untuk penduduk desa, jadi kami menahannya selama ini. Hari ini, kita akhirnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Kepala klan tua itu menangis. Saat itu, Si Hao memperoleh 5 tetes mata air abadi dari 100 pegunungan yang menghancurkan. Itu memiliki karakteristik memperpanjang hidup. Dia ingin meninggalkannya untuk digunakan oleh Stone Village. Haoer terus-menerus membawa kembali darah keturunan yang berharga, obat-obatan spiritual, dan banyak hal lainnya kembali ke desa dari dunia luar, seperti orang dewasa yang menyediakan untuk orang yang dicintainya. Ketika kepala klan mengatakan ini, wajahnya yang dipenuhi kerutan tersenyum tetapi juga menangis. Dia sangat tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, berapa umur Si Hao? Namun dia berjalan keluar ke tanah terlantar yang besar, memasuki 100 pegunungan yang menghancurkan, melanjutkan ke sarang Kunpeng, dan bertemu dengan banyak individu yang kuat. Namun, dia mengembalikan semuanya dari dunia luar kembali ke desa.
Semua orang bisa sangat merasakan niat murni pemuda ini. Dia ingin desa Tandus menghabiskan hari-hari mereka dengan lebih baik. Ini adalah sisi lain dari batu kecil itu. Semua orang melihat bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan, bagaimana kekuatannya menginspirasi kekaguman di seluruh dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia masih memiliki sisi ini padanya. Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, obat-obatan spiritual, mata air spiritual, dan hal-hal lain semuanya ditukar dengan nyawanya di telepon. Pada usia itu, anak-anak lain masih dilindungi oleh orang tuanya dan diawasi oleh klan. Jika dia masih dalam keadaan sehat, maka itu adalah satu hal, tetapi sekarang, dia jatuh dari dirinya yang sebelumnya indah dan menakjubkan ke keadaan yang sangat terluka dan sekarat ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang sangat tersentuh. Setiap tetes dari musim semi abadi seperti naga kecil. Itu memiliki spiritualitas yang luar biasa saat bergerak di dalam wadah batu giok. Ketika drop memasuki mulut si Hao, seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah cairan suci yang jarang terlihat di seluruh dunia. Itu bisa memperlambat penuaan dan mengembalikan keremajaan seseorang. Itu tak ternilai harganya. Ketika setetes cairan surgawi memasuki tubuhnya, kulit si Hao segera membaik sedikit. Sedikit warna kemerahan kembali ke wajahnya. Efeknya seketika, sangat meningkatkan kondisinya. Itu efektif. Semua orang berteriak keheranan. Musim semi abadi ini benar-benar cairan berharga yang memperpanjang hidup. Jangan pergi dulu. Kami membangun kolam kelahiran kembali, dan kami telah melarutkan banyak pil spiritual ke dalam cairan. Kami akan melakukan baptisan untuk yang mulia untuk melawan penyakit ini. Raja Ming berbicara. Kali ini, Raja-Raja Negeri Batu membawa terlalu banyak ramuan obat, dan mereka juga membawa sekantong pil spiritual seolah-olah itu adalah makanan. Ada begitu banyak sehingga bisa dibuat menjadi tumpukan besar. 3 ahli tertinggi, Si Ziling, dan istrinya berkonsultasi dengan beberapa dokter hebat, dan setelah menganalisis situasi dengan cermat, mereka memutuskan untuk membentuk kolam kelahiran kembali untuk mencobanya. Gunung Abadi memiliki jenis teknik kelahiran kembali yang dikenal sebagai kelahiran kembali 5 elemen. Mereka memiliki cukup pil obat sekarang. Qin Yining secara pribadi mengaturnya, karena dia merasa bahwa dia bisa membuat kolam kelahiran kembali yang sempurna untuk membersihkan daging si Hao dan memulihkan vitalitasnya. Mereka akan mencoba membuatnya menjalani kelahiran kembali. Karena kondisinya sedikit membaik, dia mungkin benar-benar sukses. Jika kita menambahkan beberapa tetes musim semi abadi, maka efeknya akan lebih besar. Raja Perang juga berbicara. Pada kenyataannya, para ahli tertinggi masih berharap bahwa jika mereka tidak punya pilihan, mereka masih bisa menggunakan tulang abadi untuk menyelamatkan si Hao. Itu sebabnya mereka tidak ingin dia pergi. Jika tidak, dengan bagaimana klan Qin bertindak, 3 ahli tertinggi akan bertindak sejak lama, bertempur dalam pertempuran besar sebelum pergi. Orang-orang desa batu tidak puas dengan klan Qin, tetapi ketika mereka mendengar bahwa melakukan ini bermanfaat bagi si Hao, maka mereka secara alami memutuskan untuk mencobanya. Namun, mereka dengan marah meminta orang-orang klan Qin untuk menjauh. Mengangkat permintaan ini di Gunung Abadi juga merupakan jenis penghinaan terhadap klan Qin. Namun, orang-orang Stone Village sangat sederhana dan lugas. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Mereka sama sekali tidak mempercayai Gunung Abadi. Nak, kita hanya akan tinggal di sini selama 1 malam dan pergi besok. Mari kita lihat apakah kolam kelahiran kembali ini akan berguna, kata kepala desa Si Yunfeng. Si Lin Hu, Si Fei Jiao, Meng, Pi Hou, dan King Feng berjalan juga, mengelilingi si Hao dan secara pribadi menjaganya, tidak membiarkan lebih banyak orang mendekat. Kekuatan besar dari seluruh dunia datang tanpa henti, membuat Gunung Abadi menjadi tempat yang sangat hidup. Namun, semua master sekte dan individu yang kuat diblokir di luar. Ini adalah malam yang sangat penting, jadi tidak ada yang diizinkan mendekat. Di dalam kolam spiritual, energi keberuntungan naik dan cahaya warna-warni berputar-putar. Itu tampak seperti cairan giok. Awalnya berwarna putih susu, lalu hijau berumput sebelum berubah menjadi kuning tanah.
Itu terus berubah. Kepala kakek, aku ingin meninggalkan mata air abadi bersama Stone Village. Jangan sia-siakan itu di tubuhku lagi. Si Hao tahu keadaan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin mereka menyia-nyiakannya seperti ini. Namun, bagaimana mereka bisa menyetujui permintaan ini? Mereka menyuruhnya membawa setetes cairan suci ini ke dalam kolam kelahiran kembali untuk melakukan perawatan. Tubuhnya penuh luka, dan tulang-tulang di tubuhnya penuh dengan retakan. Dia tenggelam dalam kabut begitu dia masuk. Sejumlah besar esensi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka. Ini efektif. Semua orang senang. Mereka melihat bahwa tubuh si Hao bersinar. Luka-lukanya menggeliat, dan suara tulangnya yang menyentuh bisa terdengar. Mereka merasa seperti kolam mulai bekerja. Para dokter hebat mengerutkan kening. Mereka dengan hati-hati menonton tanpa mengatakan apa-apa. Mata si Hao tertutup saat dia duduk di sana, memungkinkan beberapa ahli tertinggi untuk membantunya menetralkan kekuatan obat dan membaptis dagingnya. Tidak diketahui berapa banyak pil spiritual yang dilarutkan ke dalam kolam cairan obat ini. Qin Yining dan Zi Ziling melindungi tempat ini dengan lebih hati-hati, secara pribadi membimbing prosesnya. Mereka memahami struktur dan efek dari kolam kelahiran kembali. Saat ini, ekspresi mereka sangat gugup. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia kemudian diam-diam mengoperasikan teknik itu. Saat itu, demi menyelamatkan orang tuanya dan mencari kakeknya, dia telah mendatangkan malapetaka di sini dan memperoleh jalan rahasia kelahiran kembali 5 elemen. Dia tahu bahwa penyembuhan di sini akan ada gunanya, tetapi itu tidak akan bisa mengubah nasibnya. Orang lain tidak tahu, tapi dia mengerti dengan jelas. Simbol kutukan karat hijau menjadi semakin terkonsentrasi, menyatu ke kedalaman tulangnya, membuatnya sangat sulit untuk dikeluarkan. Pada malam itu, si Hao pingsan beberapa kali, dan bangun lagi beberapa kali. Dia disambut dengan awan cerah berwarna-warni di pagi hari. Banyak orang berdiri di kejauhan, menyaksikan kolam kelahiran kembali dari jauh dan menunggu hasilnya. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Bagaimana dia? Akhirnya, mereka mendengar suara dari air kolam. Orang-orang Stone Village dan bangsawan Stone Country semua bergegas untuk bertanya bersama. Raja Perang menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi serius. Kolam kelahiran kembali 5 elemen tampaknya sedikit meningkatkan keadaan si Hao, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan simbol kutukan itu. 3 ahli tertinggi dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, karat hijau itu menjadi semakin padat. Kita akan pergi sekarang, kata si Lin. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Beberapa dokter hebat sedang berdiskusi untuk melihat apakah mereka dapat menggunakan akupuntur surgawi untuk memvitalitas tubuhnya. Mari kita lihat pendapat terakhir mereka. Peng Nain berbicara dengan ekspresi tidak menyenangkan. Di halaman kecil, si Hao menyambut cahaya warna-warni pagi sambil berbaring di kursi empuk. Kepalanya menunduk, saat ini memusatkan perhatiannya pada mengukir tulang. Itu adalah teknik Kun Peng. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Semua upaya ini sia-sia. Tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan kutukan dari sosok hebat, Immortal Palace. Kepala tua si Yunfeng bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak dari dada si Hao, serta melihat untaian darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Anak, dia meraung keras. Dia menggunakan hidupnya untuk mengukir teknik Kun Peng. Tulang makhluk tertingginya hancur berantakan. Sepotong kecil telah terkelupas. Yang lain bergegas juga untuk menghentikannya. Klan Qin, bagaimana kalian semua bisa begitu tak tahu malu, memberikan saran seperti ini? Hao Er sudah hampir mati, namun Anda membawa teknik Kun Peng. Kalian semua melakukan kejahatan. Seorang paman meraung. Apakah kamu tidak memaksa Hao Er untuk mati? Si Fei Jiao dengan marah menegur. Da Zuang, Ermeng, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar ingin meruntuhkan tempat ini. Si Hao menyeka jejak darah dan dengan ringan melambaikan tangannya, memberi tahu mereka untuk tidak gugup atau marah. Ini keputusan saya sendiri.
Saya ingin meninggalkan teknik ini untuk Stone Country dan Stone Village. Kami tidak menginginkannya. Kamu hanya perlu menjadi lebih baik, kata Si Lin. Jika bukan klan Qin yang memikirkan teknik berharga ini, bagaimana bisa seperti ini? Wajah orang-orang desa batu menjadi jelek. Mereka sangat khawatir. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia mulai dengan sungguh-sungguh mengukir teknik Kun Peng lagi, mencurahkan semua perhatiannya ke dalam tugas ini. Bukankah klan Qin hanya ingin memainkan kartu keluarga dan meminta Qin Hao mewarisi tekniknya? Tubuh Hao Er tidak akan bisa mengatasinya. Dia akan kehabisan tenaga sampai mati. Qin Hao memiliki tulang abadi di tubuhnya, jadi mengapa kalian semua tidak menunjukkan inisiatif? Tentu saja, Hao Er adalah seseorang dari desa batu, jadi sifat alaminya juga sama dengan kita. Dia pasti akan menolak tulang adiknya. Namun, jika dia benar-benar adik laki-laki dan mengatakan sesuatu, bahkan jika Hao Er tidak menginginkannya, setidaknya kita akan merasakan kehangatan. Si Linhu berkata pelan. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Jika diperlukan, dia akan mengambil tulangnya sendiri untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Mata Dazuang menjadi merah. Jika sisinya ditukar, Hao kecil pasti akan menawarkan untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Kami tidak benar-benar menginginkan tulang itu, kami tidak akan memintanya, hanya saja, kami hanya merasa, dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan mereka berbicara lagi. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Beberapa dokter hebat berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menggelengkan kepala, menyatakan bahwa harapan terakhir juga tidak bagus. Apa yang masih kita tunggu? Dia hanya bisa menunggu kematiannya di sini. Kami pergi, kata Ermeng. King Feng menangis. Dia memegang lengan Si Hao, tidak membiarkannya mengukir lagi. Dia ingin segera membawa Si Hao pergi dari sini. Wajah Raja Perang, Raja Ming, dan Peng Qing jelek saat mereka mondar-mandir. Mereka masih kecewa pada akhirnya. Tidak ada cara. Kami tidak menginginkan tulang itu. Mari kita kembali dan meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan menunggu dia mati di sini. Si Linhu meraung dengan suara rendah. Ketika Si Ziling dan Qin Yining mendengar ini, mereka merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di hati mereka. Ini adalah anak mereka. Bagaimana mereka bisa hanya menonton saat dia meninggal? Dokter hebat, jika kita menukar tulang, apakah ada cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan? Keduanya bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong selalu mengamati Si Hao selama ini. Ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, Kaisar Batu sepertinya dia menjadi lebih baik, tetapi dia selalu menghabiskan darahnya yang tertinggi untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi dan ingin kembali ke rumah. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Jika kita mentransplantasikan tulang abadi sekarang, itu sudah agak terlambat. Kelelahan darah makhluk tertinggi Kaisar Batu sangat parah, jadi dia sudah agak di bawah persyaratan. Akan sulit baginya untuk memelihara tulang itu. Ini adalah kesimpulan akhir Zhang Zong. Apa? Ini di luar ekspektasi semua orang. Tangan dan kaki mereka terasa sedingin es. Ini sama dengan memusnahkan harapan terakhir mereka. Kami akan pergi. Si Linhu meraung. Dia tidak peduli tentang hal lain lagi. Pergi, kita pergi. Kembali ke wilayah gurun, kembali ke Stone Country, kembali ke desa kami. Kepala Si Yunfeng juga berteriak. Air mata lama mengalir ke kiri dan ke kanan tak terkendali. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak mungkin? Qin Yining merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Wajahnya pucat pasi tanpa warna apapun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Kami sudah menunggu terlalu lama. Si Ziling melolong, rambutnya beterbangan kacau di mana-mana seolah-olah dia jatuh ke dalam kebejatan. Matanya benar-benar merah. Di tangannya ada tombak pertempuran emas, tidak diketahui kemana dia akan melepaskan pembantaiannya.
Dia memegang tombak sambil berlutut di tanah dengan satu lutut. Rambutnya yang tebal tersebar di sekitar, menutupi wajahnya. Sebuah domain yang kuat muncul di sekelilingnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, serta jari-jari yang mencengkeram tombak. Dia akan menjadi gila. Pergilah. Kami akan kembali ke Stone Country. Raja Perang berkata dengan lembut, membantu orang-orang desa batu membawa si Hao yang sudah pingsan. Mereka diam-diam meninggalkan tempat ini. Altar di kota terdekat diaktifkan. Sebuah lorong sudah dibuka. Mereka melangkah ke jalan pulang. Batu kecil itu kembali. Ini mengguncang wilayah gurun. Dia kembali dari Immortal Mountain tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi luka dengan darah mengalir kemana-mana. Dia memasuki istana kekaisaran negara batu. Dunia di bawah langit sedang ribut. Sebuah gempa bumi besar mengguncang wilayah gurun. Ini menandakan bahwa si Hao telah benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun selalu ada desas-desus bahwa dia akan mati, itu belum mencapai titik itu. Saat itu, mungkin keajaiban bisa terjadi dan dia bisa bertahan melalui bencana ini. Namun, sekarang sepertinya debu sudah jatuh. Pada akhirnya, makhluk muda tertinggi yang dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dan mengejutkan dunia ini telah mencapai akhir hidupnya. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dunia sangat terguncang. Semua orang sedang mendiskusikan ini. Banyak orang merasa sangat kasihan dan penyesalan yang tak tertandingi. Seberapa luar biasa Kaisar Batu. Dia akan mati begitu saja. Itu terlalu disayangkan. Dia bertarung melawan dewa, menghilangkan bencana besar, tetapi pada akhirnya, dia sendiri akan mati dan daunnya tersebar. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkannya. Semua bidang berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte-sekte besar dunia semua tahu tentang ini. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi tentang situasi ini, ketika dikonfirmasi, itu masih membuat mereka menghela nafas. Batu kecil itu sebenarnya cukup menyedihkan. Sejak dia masih muda, dia memiliki tubuh tertingginya yang dicungkil, menjadi sangat lemah, hampir mati dalam pakaian lampinnya. Kemudian, dia ditinggalkan di desa terpencil tanpa orang tuanya sejak dia masih muda, mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia berjalan ke gurun besar sendirian, berjuang menuju kebesaran. Sayang sekali, pada akhirnya, dia masih berakhir seperti ini. Banyak orang tahu tentang masa lalu si Hao. Setelah memahami pengalamannya, mereka semua menghela nafas. Ini benar-benar makhluk muda tertinggi yang hidupnya penuh dengan masalah dan kemalangan. Itu benar-benar kehidupan yang sulit. Mereka yang memahami pengalamannya semua merasa simpati. Kaisar Batu yang tampaknya kuat, batu kecil yang luar biasa itu sebenarnya sangat menyedihkan. Dia masih tidak bisa menembus belenggu takdir pada akhirnya. Ketika dia masih muda, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup melalui kematian yang tampaknya tak terelakkan. Namun, setelah tumbuh dewasa, dia masih memiliki akhir yang tragis. Sayang sekali. Benar-benar menyedihkan. Dunia menghela nafas. Berapa tahun telah berlalu sejak hal seperti ini terjadi. Kedelapan wilayah sedang mendiskusikan masalah satu wilayah. Mereka semua menggelengkan kepala, merasa menyesal untuknya. Tepat pada hari itulah individu-individu yang lebih kuat dari sekte-sekte besar melintasi wilayah untuk tiba. Cukup banyak orang yang datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai jenis pengusiran, ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Semua orang tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi batu kecil di dunia ini. Mengenang prestasinya dengan penuh kasih, mengingat prestasinya. Semua sekte tergerak. Sebagian besar dari mereka membawa niat baik dan tiba di negara batu. Stone Capital dengan cepat dipenuhi orang. Sebagian besar orang yang datang adalah pembudidaya yang ingin melihat batu kecil itu lepas. Mereka dengan tenang menunggu akhir yang menyedihkan tiba. Negara batu, Istana Kekaisaran. 3 ahli tertinggi agung, Raja Negara Batu, serta orang-orang desa batu tidak menyerah. Mereka masih berusaha memikirkan cara. Demi menyelamatkan si Hao, Raja Perang, Peng Nain,
dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh meminta penduduk desa agar Si Hao tetap berada di istana dan tidak segera membawanya pergi. Mereka menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa selama mereka bisa menyelamatkan Si Hao, selama ada jalan, negara batu bersedia membayar berapapun harganya. Ketika berita tentang ini menyebar, beberapa warisan besar dan sekte yang kuat pindah, mengirimkan beberapa ramuan obat dan formula pil lama. Orang-orang Stone Village juga sibuk. Altar leluhur terbuka, dan orang-orang ini masuk melalui lorong untuk memindahkan semua artefak leluhur mereka ke negara batu untuk melakukan berbagai metode. Orang bisa melihat mereka membawa kuali kuno, kayu kuno yang gelap, batu aneh yang misterius, dan benda-benda tua lainnya. Mereka semua dibawa. Tidak ada yang menertawakan mereka. Semua orang tahu bahwa penduduk desa yang sederhana dan jujur ini melakukan segala yang mereka bisa dengan harapan keajaiban bisa terjadi. Potongan kayu ini, mungkin kayu naga darah. Ini awalnya adalah pohon yang berharga, tetapi memiliki darah naga yang dituangkan di atasnya. Nilainya tak ternilai harganya. Raja Perang tercengang. Dia mempelajari dao obat secara ekstensif, jadi dia memiliki pengetahuan tentang tanaman, ramuan spiritual, dan objek obat lainnya. Dia memperhatikan bahwa sepotong kayu merah tua sebenarnya adalah kayu surgawi yang sangat berharga. Ketika objek jenis ini perlahan-lahan disempurnakan menjadi cairan obat, itu akan memiliki karakteristik darah naga. Itu mungkin memiliki sejumlah efek menakjubkan. Potongan besi ini bukan logam. Ini adalah tubuh serangga surgawi. Dokter hebat Zhang Zong juga datang ke sini. Dia menelusuri benda-benda tua ini dan mengambil benda hitam. Itu tampak seperti sepotong besi, dan ketika dipukul, suara logam bisa terdengar. Dia cukup terkejut. Setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu adalah bak surgawi yang dikenal sebagai Black Gold Bug. Itu bisa digunakan dalam pengobatan, serangga surgawi yang hanya bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Jelas bahwa bak ini sudah matang. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, efek obatnya sangat mencengangkan. Itu meringkuk seperti sepotong logam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Saat itu, tanah leluhur Stone Country benar-benar hebat. Serangga dewa dewasa seperti ini memiliki kekuatan pertempuran tingkat dewa, tetapi mereka tiba-tiba membunuh satu, meninggalkannya di desa. Tangguh, benar-benar tangguh. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Jika seseorang ingin membuat pil dewa 9 putaran, bak Black Gold ini jelas merupakan obat utama yang penting. Sayang sekali kami kehilangan terlalu banyak bahan, atau kami pasti akan mencoba memperbaikinya, Raja Perang menghela nafas. Ada desas-desus bahwa selama pil 9 revolusi berhasil disempurnakan, selama seseorang meminumnya, mereka dapat segera melampaui dan menjadi dewa. Ini adalah obat kuno suci yang sangat berharga. Sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang berhasil menyempurnakannya. Sayangnya, untuk memperbaiki pil ini, seseorang membutuhkan banyak ramuan obat tingkat dewa, atau mereka bisa melupakannya. Itu hanya mimpi yang terlalu jauh. Jika mereka benar-benar memiliki pil ini, Si Hao mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pil ini bukanlah sesuatu yang akan muncul jika kita memohon. Satu batch sulit ditemukan setelah puluhan ribu tahun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, itu masih terlalu banyak mimpi. Semua orang melihat melalui benda-benda tua ini. Sayangnya, 2 item menakjubkan sudah di luar dugaan mereka. Tidak ada ramuan obat khusus lainnya atau benda lain. Namun, mereka menemukan artefak leluhur yang sangat kuat. Namun, itu hanya senjata dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang Stone Village merasa murung dan frustrasi. Tidak ada metode lain. Altar leluhur bersinar. Bola berbulu dan Little Red muncul. Satu kehilangan sebagian tubuhnya, yang lain sepasang sayap. Mereka sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Namun, mereka tetap datang. Ini adalah 2 dewa. Ini mengejutkan semua orang di sini. Kami tidak punya cara juga, kedua ahli menjadi sedih. Mereka berpikir dengan getir untuk beberapa cara untuk menyembuhkannya,
Tetapi pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala, merasa sangat tidak berdaya. Benda ini mungkin ada gunanya, kata Hairibol sambil membawa sajadah. Ini adalah sesuatu yang Si Hao tinggalkan di Stone Village sebelum bertempur dalam pertempuran besar. Sajadah ini berasal dari sarang Kunpeng. Itu terbuat dari kayu tua, cabang-cabang pohon dunia. Sayang sekali, setelah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua esensi spiritualnya praktis telah habis. Kalau tidak, itu pasti akan sangat efektif. Zhang Zong menghela nafas dan berkata, ini adalah buah dari pohon persik perak. Kami memetik semuanya dan membawanya, kata si Fei Jiao. Dia dengan hati-hati membawa kotak batu giok. Persik berkedip dengan cahaya perak bersinar. Ini adalah obat suci yang Si Hao bawa kembali dari Hundred Shattering Mountains dan ditanam di Stone Village. Itu sudah menjadi dewasa, tetapi mereka tidak pernah memetik buahnya. Itu hanya dimanfaatkan dengan baik hari ini. Ada juga setetes anggur surgawi. Itu juga didapat dari sarang Kunpeng, kata Hairibol. Itu telah mengikuti Si Hao ke Laut Utara saat itu, jadi dia secara alami tahu hal-hal ini. Jangan gunakan itu. Jangan sia-siakan apapun lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami keadaannya sendiri. Dia masih mengukir teknik Kunpeng. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar suara ringan dari dadanya. Tulang makhluk tertingginya jelas terbelah. Dia benar-benar menghabiskan hidupnya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan untuk dilihat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya, karena ini adalah salah satu keinginan terakhir Si Hao. Dia memberikan semua berbagai hal di dalam kotak interspatial yang berharga ke desa batu. Dia masih ingin meninggalkan metode ini. Nak, ibu memohon padamu, jangan lakukan ini pada dirimu lagi. Qin Yining meraih lengannya, merasakan sakit yang tak tertandingi. Ada rasa frustrasi, kebingungan, rasa sakit, dan penyesalan. Dia ingin menyelamatkan putra sulungnya, tetapi dia takut putra keduanya akan mati. Keraguan-raguan yang singkat itu menyebabkan mereka kehilangan waktu terbaik untuk menanamkan tulang. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Namun, jenis keputusan ini terlalu sulit. Ini hanya sifat manusia. Tidak peduli siapa itu, mereka masih tidak punya jalan keluar. Jika memungkinkan, dia lebih suka menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan putra sulungnya. Mata si Ziling begitu lebar hingga membelah dan meneteskan darah. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya kesakitan. Tulang-tulang jarinya hampir putus dari genggaman. Ayah, ibu, jangan salahkan dirimu. Kalau tidak aku akan merasa tidak enak. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Saya merasa cukup puas sekarang. Si Hao berbicara. Dia tidak ingin mereka merasa buruk. Hari itu, orang-orang terus datang ke ibu kota Kekaisaran Negara Batu yang ingin mengantar Si Hao pergi. Mereka semua tahu bahwa dia akan segera mati. Jumlah yang datang berkali-kali lebih besar dari Gunung Abadi. Itu penuh sesak dengan orang-orang, dan mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya, 90% dari mereka dihentikan di luar istana. Si Hao membutuhkan waktu untuk beristirahat dan perlahan melewati saat-saat terakhirnya. Akan terlalu berisik dengan semua orang di sekitarnya. Meskipun mereka datang dengan niat baik, mereka semua tidak bisa diizinkan masuk. Di dalam istana, hanya Xiao Tian, singa berkepala 9, Raja Perang, dan orang-orang desa batu yang ada di sana. Semua orang dihentikan. Akhirnya, seorang pengawal kekaisaran melaporkan, para wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi Lan Yu, Hong Huang, Sui Yue dan para jenius lainnya datang untuk menemui kaisar. Qin Yining menatap kosong sejenak, dan kemudian dia berkata, undang mereka masuk. Dia memikirkan teknik berharga yang dimiliki klan Hong Huang. Mereka juga memiliki teknik kelahiran kembali yang terkait dengan Phoenix dan sangat kuat. Dia ingin mengabaikan semua biaya untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkan Si Hao. Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, Sui Yue dan yang lainnya menghela nafas dengan sedih.
Ketika mereka melihat Si Hao, mereka tidak berani percaya bahwa batu kecil yang menakjubkan dan sangat kuat itu benar-benar jatuh ke keadaan ini. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Mereka menggelengkan kepala. Saat itu, mereka ingin mengikatnya, tetapi hal semacam ini terjadi. Batu kecil itu jatuh dari langit ke-9 ke bawah. Pikiran para jenius ini segera berubah. Batu kecil itu pasti akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Bahkan jika dia selamat melalui beberapa keajaiban, masih akan terlalu sulit untuk mencapai ketinggian lagi. Itu karena tulang makhluk tertingginya telah dihancurkan. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada yang selamat setelah terinfeksi kutukan noda perunggu Istana Abadi. Xuan Ming menggelengkan kepalanya. Qin Yining menarik Hong Huang ke samping dan mulai berkonsultasi dengannya, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan metode kelahiran kembali klan mereka. Peng Nine juga terkejut. Negara api memiliki teknik Vermilion Bird. Metode kelahiran kembali api mereka sangat mencengangkan. Jika kita dapat menemukannya, patut dicoba. Seorang raja tua dari negara api muncul. Dia ingin membantu batu kecil, segera mengundangnya ke istana. Sekarang setelah mereka mencapai saat-saat kritis, terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, mereka ingin mencobanya. Mereka menggabungkan metode kelahiran kembali 5 elemen, metode kelahiran kembali burung merah terang, dan metode kelahiran kembali yang sesuai dengan Phoenix sejati untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Raja tua negara api cukup senang bisa membantu. Dia setuju dan menyerahkan metode kelahiran kembali ke Si Hao. Meskipun Hong Huang merasa ragu-ragu, karena teknik itu adalah rahasia yang tidak dapat ditransmisikan, setelah permohonan terus-menerus Qin Yining, dia setuju untuk menukarnya dengan teknik kelahiran kembali 5 elemen. Si Hao tetap diam. Dia juga tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Dia diam-diam mengingat segalanya untuk bekerja sama dengan perawatan. Sayangnya, semuanya gagal lagi. Ini menandakan akhir dari kehidupan Si Hao. Tidak ada cara lain yang tersisa. Ketika awan suram membebani pikiran semua orang, Si Ziling berdiri dan berjalan keluar. Qin Yining agak terkejut. Dia berbalik untuk melihatnya. Kemana kamu pergi? Lembah Tungku Surgawi. Si Ziling menjawab. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi mereka tidak tahu tempat macam apa ini. Zhang Zong adalah satu-satunya yang ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang aneh. Lembah gunung itu seperti Tungku Surgawi. Itu sangat menyeramkan dengan banyak hal tidak teratur di dalamnya. Ketika orang normal masuk, hal-hal supranatural akan terjadi. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, beberapa individu hebat mencoba mencari lembah Tungku Surgawi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ini jelas tempat yang aneh. Yang paling aneh saat itu, alasan ditemukannya adalah karena ada seorang ahli yang menggunakan dirinya sebagai korban darah, menggunakan hati yang paling tulus untuk berdoa. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan pil Dewa 9 putaran untuk temannya. Namun, ini tidak pernah terbukti. Itu hanya legenda. Itu karena ketika generasi selanjutnya dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka juga menuju ke sana dengan hati yang tulus tak tertandingi. Namun, mereka mempersembahkan diri mereka dalam pengorbanan darah tanpa memperoleh apapun. Belum lama ini ketika Si Ziling mendengar yang lain menyebutkan pil Dewa 9 Revolusi, dia tergerak, mengingat hal-hal ini. Saat ini, dia akan mempertaruhkan semuanya. Zhang Zong menggelengkan kepalanya, memohon padanya untuk tidak pergi. Dia juga menjelaskan rumor rahasia ini kepada semua orang, dan ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Aku akan pergi bersamamu. Qin Yining sangat tegas. Kedua individu dengan cepat bergegas keluar tanpa ragu-ragu sejenak. Mereka mengaktifkan jenis teknik berharga bersama-sama dan meninggalkan ibu kota batu. Kalian semua pasti harus menyusul mereka. Aku tidak ingin ada penyesalan yang tersisa. Si Hao meminta Raja Perang untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Raja Perang mengangguk dan mengejar mereka. Si Hao percaya bahwa dengan kecepatan Raja Perang, seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun,
dia sudah menjadi ahli tertinggi. Semua orang mulai berpikir sendiri. Benar-benar tidak ada metode lain. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Tidak ada jalan hidup yang tersisa. Jika tidak ada yang bisa mengubah hasilnya, maka mari kita bersiap untuk mengirim Kaisar Batu dalam perjalanannya. Seorang raja tua menghela nafas dan berkata. Hari itu, negeri Batu mulai melakukan persiapan. Mereka tahu bahwa Si Hao tidak akan hidup lama, jadi mereka mengizinkan para ahli dari berbagai sekte masuk, melakukan upacara terakhir untuknya. Ketika berita ini keluar, seluruh dunia terguncang. Ini berarti bahwa batu kecil itu bisa mati kapan saja. Hidupnya telah mencapai titik kritisnya. Dia akan benar-benar menghilang. 8 wilayah terguncang. Ocean Clan juga mengetahui hal ini, dan banyak ahli bergegas ke Stone Capital. Ini berarti bahwa tidak ada cara sama sekali untuk menebus situasi. Raja Perang menghentikan Si Ziling dan istrinya. Mereka sangat sedih. Jika bukan karena dipaksa ke keadaan ini di mana mereka benar-benar tidak punya pilihan lagi, mengapa mereka berpikir untuk mempercayai legenda aneh seperti itu? Ayah, Ibu, bersama dengan kalian berdua di saat-saat terakhirku sudah membuatku sangat bahagia, kata Si Hao. Malam itu, Zhang Zong mengerutkan kening. Dia meramalkan bahwa Si Hao mungkin hanya bisa hidup 1 hari lagi. Tidak ada harapan lain. Suara kepala desa Si Yun Feng bergetar. Dia ingin membawa Si Hao kembali untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah kembali ke Stone Village, saya tidak akan kembali lagi. Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao bertemu banyak orang, termasuk master sekte dari berbagai sekte. Dia mengangguk ke arah mereka masing-masing, berterima kasih kepada mereka karena datang ke sini untuk mengirim perpisahan mereka. Malam ini, tanpa diragukan lagi, adalah kesempatan yang besar. Hanya saja, semuanya terjadi secara diam-diam. Yang cukup langka adalah Si Hao tetap terjaga sepanjang waktu. Menggunakan kata-kata Zhang Zong, ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam. Selama jam-jam terakhirnya, dia mungkin tidak pingsan. Di tengah malam, Si Hao dan Qin Hao bertemu lagi. Istana besar itu luas. Tidak ada orang lain di sini. Mereka berdua adalah satu-satunya di sini. Segala sesuatu yang harus dikatakan sudah dikatakan. Si Hao memiliki satu persyaratan untuk adik laki-lakinya, dan itu adalah untuk merawat orang tuanya. Saat ini, itu agak sunyi di antara mereka berdua. Kakak, apakah kamu membenciku? Qin Hao bertanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Kami adalah saudara. Si Hao dengan tenang berkata. Saya ingin menjadi lebih kuat, menjadi ahli surga nomor 1. Saya akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Kali ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu, kata Qin Hao lembut. Itu adalah nasib saya sendiri yang akan segera berakhir. Bagaimana itu bisa disalahkan pada Anda? Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika masih ada waktu dan saya tidak ragu-ragu, malah memberi Anda tulang abadi, ini tidak akan terjadi. Anda akan memiliki 2 tulang, dan di masa depan, Anda pasti akan menjadi ahli paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Qin Hao berkata dengan lembut. Ketika Si Hao mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak menjawab kata-katanya dan malah berkata, meskipun saya melakukan semua yang saya bisa, saya hanya mampu mengukir setengah dari teknik Kunpeng. Saya akan meninggalkannya dengan klan batu. Qin Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara di istana besar yang luas. Itu sangat tenang. Keduanya tenggelam dalam keheningan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao membuka mulutnya dan berkata, apakah menurut Anda jika satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, mereka akan dapat menjadi nomor 1 di bawah langit? Siapa yang bisa menandingi itu? Qin Hao bertanya sebagai tanggapan. Ketika Anda membahas topik itu, saya ingat alam yang lebih tinggi. Sebenarnya ada lebih dari 1 bakat luar biasa. Mungkin ada juga orang yang mendapatkan 2 tulang, kata Si Hao. Qin Hao tercengang.
Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ini sangat mencengangkan. Dengan suara yang sangat serius, dia berkata, saya merasa jumlah tulang tidak penting. Itu bukan jalan untuk menjadi yang terkuat. Jika ada hari ketika Anda menjadi percaya diri, merasa bahwa Anda dapat meninggalkan tulang tertinggi Anda, bahkan tidak membutuhkan satu bagian pun, maka, Anda benar-benar dapat dianggap telah melangkah ke jalan yang tidak ada bandingannya. Qin Hao tidak setuju dengan ini dan berkata, jika Anda memiliki titik awal yang lebih tinggi, mengapa Anda meninggalkannya? Saya percaya bahwa yang memiliki 2 potong tulang akan lebih kuat. Orang itu akan menjadi makhluk tertinggi nomor 1. Mungkin sudah ada orang seperti itu di alam yang lebih tinggi. Si Hao berkata dengan lembut. Dia kemudian menatap adik laki-lakinya sendiri dan berkata, jika kamu merasa bisa menjadi ahli terkuat seperti ini, maka biarkan aku memberimu kesempatan, biarkan kamu melambung ke puncak. Namun, Anda harus memikirkannya dengan benar. Dia tidak tahu apakah adiknya tertarik atau tidak ketika dia menyebutkan hal-hal ini. Namun, itu tidak penting lagi, karena dia tidak peduli lagi dengan tulangnya yang tertinggi. Dia sudah akan mati, jadi apa gunanya menyimpannya? Karena adik laki-laki ini merasa bahwa memiliki 2 tulang akan membuatnya menjadi nomor 1 di alam yang lebih tinggi, maka dia akan memberikannya kepadanya. Si Hao merasa bahwa terlepas dari apa yang dipikirkan adiknya, mereka lahir dari orang tua yang sama. Di masa depan, si Hao masih harus bergantung padanya untuk merawat ayah dan ibunya. Raja Perang, Raja Peng, Dr. Zhang Zong, si Hao memanggil orang-orang ini. Yang mulia, beberapa raja tua semua memandangnya. Saya akan memberikan tulang tertinggi saya kepada adik laki-laki saya. Tolong lindungi kami selama proses ini. Kata si Hao. Dia takut orang lain akan salah paham, jadi dia memanggil mereka untuk menjelaskan. Apa, yang mulia? Anda tidak bisa. Orang-orang ini semua terkejut. Kakak, Qin Hao juga membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu banyak bicara. Si Hao selalu menjadi orang yang menentukan. Bahkan dalam kondisi terlemahnya, dia juga seperti ini. Cahaya surgawi keluar dari pupilnya, membuat sulit bagi semua orang di sini untuk berbicara. Tubuhnya penuh dengan retakan sejak awal. Saat ini, dia dengan paksa berjuang, dan dadanya langsung meledak. Si Hao dengan tegas mengeluarkan 2/3 dari tulang yang tersisa. Tulang ini masih putih berkilau, tapi penuh retakan. Itu disatukan dengan paksa. Cahaya warna-warni yang menguntungkan sedang dilepaskan. Meskipun meninggalkan tubuhnya, itu masih tampak seperti terbakar dengan cahaya abadi. Yang mulia. Hati Raja Perang dan Raja Peng bergetar. Seberapa kuatkah batu kecil itu? Bahkan sebelum ajalnya, dia benar-benar melakukan tindakan semacam ini, membuat air mata mengalir dari mata lama mereka. Dokter hebat Zhang Zong, tolong bantu adikku menerima tulang ini. Kata si Hao. Dia dengan tenang duduk di sana, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup dadanya. Meskipun darah mengalir keluar, dia masih tidak banyak bergerak. Kaisar Batu. Zhang Zong tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Si Hao malah memberikan tulang tertingginya sendiri kepada adik laki-lakinya. Raja Ming, Peng 9, Raja Perang dan yang lainnya bergegas untuk membantu si Hao menghentikan pendarahan dan membantunya. Mereka semua merasa seperti tercekik. Segera setelah itu, orang-orang desa Batu menerima berita. Si Ziling dan Qin Yining juga mendengar apa yang terjadi. Mereka bergegas ke istana, semuanya gemetar. Jangan terlalu mengandalkan 2 tulang ini. Jika ada suatu hari Anda dapat mengubahnya dan menggunakan darah tertinggi untuk memberi makan seluruh tubuh Anda, memungkinkan semua tulang Anda untuk berubah, itu mungkin jalan lain menuju jalan yang tidak ada bandingannya. Kata si Hao. Film pun berakhir.